Casio Shad resmi berseragam Dewa United. Perkuat lini pertahanan Tangsel Warriors. Dewa United kembali membuat gebrakan di bursa transfer Liga 1 dengan mengumumkan perekrutan bek tangguh asal Brasil. Casio Shad, pemain berpostur tinggi menjulang ini, resmi bergabung untuk memperkokoh lini belakang Tangsel Warriors di musim kompetisi mendatang. Casio Shad bukan nama asing di kancah sepak bola Indonesia. Sebelum merapat ke Dewa United, Casio sempat memperkuat Malut United dan tampil solid di lini belakang klub asal Maluku Utara tersebut. Keberadaannya yang dominan di pertahanan dan pengalamannya bermain di berbagai kompetisi membuat dirinya menjadi sosok ideal untuk meningkatkan kualitas skuad Dewa United. Pemain kelahiran 1994 ini dikenal dengan gaya bermain yang lugas, disiplin, dan kemampuan duel udara yang sangat kuat. Dengan pengalaman internasional serta penampilan konsisten di Liga Indonesia, Casio diharapkan menjadi tembok kokoh sekaligus pemimpin baru di jantung pertahanan Dewa United. Kehadirannya menjadi sinyal kuat bahwa Dewa United serius membangun tim yang kompetitif demi target yang lebih tinggi di musim ini. Dengan komposisi skuad yang semakin solid, publik patut menantikan kiprah Casio Shad bersama Dewa United di panggung Liga 1 Indonesia. Douglas Cruz resmi berseragam Persijap Jepara. Bek asal Brasil siap perkuat lini pertahanan. Persijap Jepara resmi mengumumkan rekrutan anyar mereka di sektor pertahanan dengan mendatangkan bek tangguh asal Brasil. Douglas Cruz, pemain berusia 27 tahun ini, sudah tak asing di pentas sepak bola Indonesia karena sebelumnya pernah memperkuat dua klub Liga 2 yakni Persipal Palu dan PSPS Pekanbaru. Douglas dikenal sebagai sosok bek tengah yang memiliki postur ideal, kuat dalam duel udara, dan lugas dalam menghalau serangan lawan. Karakternya yang disiplin dan tenang dalam mengatur lini belakang membuatnya menjadi pilihan utama di setiap tim yang ia bela. Karirnya di Brasil dimulai bersama klub-klub seperti ECSO Bernardo dan Portugesa, sebelum akhirnya mencoba peruntungan di Indonesia. Bersama Persipal dan PSPS, ia tampil solid dan mencuri perhatian lewat performanya yang konsisten di jantung pertahanan. Kini, bersama Persijap Jepara, Douglas Cruz diharapkan menjadi tembok kokoh dan pemimpin lini belakang dalam menyambut persaingan ketat Liga 1 musim depan. Dengan pengalaman bermain di berbagai klub, baik di Brasil maupun Indonesia, ia siap menjadi bagian penting dari ambisi Persijap untuk bertahan dan bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Valery Rishin resmi sepakat gabung Madura United. Madura United kembali menghadirkan warna baru dalam skuad mereka dengan mendatangkan gelandang asal Ukraina. Valery Rishin, pemain berusia 26 tahun itu dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan Laskar Sape kerap guna memperkuat lini tengah mereka di musim kompetisi Liga 1 mendatang. Rishin dikenal sebagai gelandang yang memiliki gaya bermain agresif dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Lulusan Akademi Shakhtar Donetsk ini memiliki pengalaman bermain di berbagai klub Eropa Timur dan siap membawa kualitas Eropa ke kancah sepak bola Indonesia. Bergabungnya Valery Rishin menjadi bagian dari langkah Madura United dalam melakukan regenerasi dan memperkuat sektor tengah tim. Ia diharapkan menjadi motor permainan baru dengan kontribusi dalam menjaga ritme permainan serta membantu lini serang dari belakang. Kehadiran Rishin disambut antusias oleh para supporter Madura United yang berharap pemain asal Ukraina ini bisa menjadi sosok penting di balik ambisi klub untuk bersaing di papan atas Liga 1 Indonesia musim ini. Kayu Melo dalam proses negosiasi dengan Persija Jakarta. Persija Jakarta kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang kompetitif untuk musim depan. Kali ini, tim Makan Kemayoran dikabarkan tengah melakukan negosiasi intens dengan gelandang asal Brasil. Kayu Melo, pemain berusia 24 tahun tersebut dikenal sebagai gelandang serang yang memiliki kemampuan teknik tinggi, visi bermain yang tajam, serta kontribusi signifikan dalam fase transisi menyerang. Namanya mulai mencuat saat membela beberapa klub di Brasil dan Asia, dan kini menjadi salah satu target utama Persija untuk memperkuat lini tengah.
Menurut beberapa sumber, proses negosiasi antara pihak manajemen Persija dan agen Kayu Melo sudah memasuki tahap lanjutan. Jika kesepakatan tercapai, kehadiran Kayu diharapkan bisa menambah kreativitas serta daya dobrak di lini tengah Persija Jakarta. Dengan karakter permainan yang energik dan gaya bermain khas Amerika Selatan, Kayu diyakini akan memberikan warna baru dalam permainan Persija. Pendukung Makan Kemayoran pun patut menantikan kepastian transfer ini yang berpotensi menjadi salah satu rekrutan paling menarik di bursa transfer kali ini. Rahmat Irianto, pilar tangguh timnas dan klub dengan mental baja. Rahmat Irianto bukan nama asing di kancah sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Surabaya, 3 September tahun 1999. Ini telah menjelma menjadi salah satu gelandang bertahan dan bek tengah terbaik tanah air. Ia dikenal dengan gaya bermain agresif, disiplin tinggi, dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa mewarisi naluri kepemimpinan sang ayah, legenda Persebaya, Bijo Sugiantoro. Rian sapaan akrabnya memulai karir profesional bersama Persebaya Surabaya, klub yang membesarkan namanya. Bersama Bajul Ijo, ia tampil konsisten dan menjadi andalan di lini belakang maupun lini tengah. Pada tahun 2022, ia hijrah ke Persib Bandung dan langsung menjadi bagian penting dalam struktur permainan tim asuhan pelatih saat itu, Luis Milla. Statistik musim 202 Maret tahun 2024. Liga 1 bersama Persib Bandung, jumlah penampilan 30 laga, menit bermain 2.387 menit, gol 1, assist 2, rata-rata intercept per laga 2,8, rata-rata sapuan per laga 3,1, tackling sukses 75%, akurasi umpan 85%, kartu kuning 4, kartu merah 0. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Rahmat Irianto bukan hanya kuat dalam bertahan, tapi juga cerdas dalam menjaga ritme permainan dari lini tengah. Peran gandanya sebagai gelandang bertahan dan bek tengah memberi fleksibilitas taktis bagi tim. Di level tim nasional, Rahmat juga menjadi pilihan utama di berbagai kelompok usia. Ia tampil bersama Timnas U19, U23, hingga tim senior. Ia turut membela Garuda dalam ajang Piala AFF, SEA Games, dan kualifikasi Piala Asia. Dengan mentalitas kuat dan pengalaman internasional, Rian menjadi salah satu nama yang hampir selalu masuk daftar skuad utama pelatih Shin Tae-yong. Kini, Rahmat Irianto terus berkembang menjadi pemain yang matang. Di usia yang baru menginjak 25 tahun, ia telah mengumpulkan lebih dari 120 penampilan profesional dan tetap menjadi figur penting baik di klub maupun tim nasional. Stepan Plazonja resmi berseragam Bayangkara FC, tambahan amunisi asing di lini depan. Bayangkara FC resmi memperkenalkan rekrutan asing terbaru mereka, Stepan Plazonja, untuk menatap musim kompetisi Liga 1. 202 Mei tahun 2026. Penyerang asal Kroasia itu didatangkan sebagai bagian dari perombakan besar yang tengah dilakukan oleh tim berjuluk The Guardian setelah musim lalu tampil kurang memuaskan. Stepan Plazonja datang dengan pengalaman bermain di sejumlah kompetisi Eropa, termasuk di Liga Kroasia dan beberapa klub Eropa Timur. Pemain berusia 26 tahun itu dikenal sebagai striker dengan insting tajam di kotak penalti, memiliki kemampuan duel udara yang kuat, dan piawai dalam mencari ruang di lini belakang lawan. Kehadiran Plazonja diharapkan bisa menjadi solusi bagi Bayangkara FC yang musim lalu kesulitan mencetak gol. Dengan postur yang ideal dan gaya bermain agresif, ia digadang-gadang bisa menjadi target man, sekaligus pemantul bola untuk lini serang Bayangkara. Dalam wawancara perdananya, Plazonja menyatakan antusiasnya bergabung dengan Bayangkara dan siap memberikan kontribusi maksimal untuk membantu tim bangkit. Ia juga menyampaikan tekadnya untuk cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia dan menyatu dengan gaya permainan tim. Langkah Bayangkara merekrut Plazonja mempertegas ambisi mereka untuk tidak lagi berada di papan bawah klasemen.
Dengan kehadiran pemain asing berkualitas seperti Plazonja, Bayangkara berharap bisa kembali bersaing dan tampil lebih kompetitif di musim baru. Milas Rajkovic sepakat gabung Persebaya Surabaya. Si gelandang tangguh dari Montenegro, Persebaya Surabaya resmi mengumumkan perekrutan Milas Rajkovic untuk memperkuat lini tengah mereka di musim kompetisi Liga 1 202 Mei tahun 2026. Gelandang asal Montenegro itu menjadi salah satu rekrutan asing anyar yang diharapkan bisa membawa perubahan signifikan dalam permainan bajul ijo. Milas Rajkovic merupakan pemain berusia 30 tahun yang memiliki pengalaman cukup luas di sepak bola Asia Tenggara. Sebelum bergabung dengan Persebaya, Milas sempat memperkuat klub-klub seperti Becamax, Binh Duong Vietnam, dan Kedah Darul Aman Malaysia. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan yang punya kemampuan distribusi bola yang baik, tajam dalam duel, dan disiplin menjaga kedalaman lini tengah. Dari catatan statistiknya, Rajkovic tampil sebanyak 21 kali di Liga Super Malaysia musim 202 Maret tahun 2024, mencatatkan 3 assist dan 1 gol. Selain itu, ia memiliki rata-rata intercept 2,1 kali per laga. Akurasi umpan mencapai 87%, serta menang duel sebanyak 60% dari total duel yang ia jalani. Statistik ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga punya kecerdasan membaca permainan. Kehadiran Milas Rajkovic diyakini akan memberikan stabilitas di lini tengah Persebaya yang musim lalu kerap kehilangan kontrol di lapangan tengah. Dengan postur ideal tinggi 183 cm. Pengalaman internasional, dan gaya bermain yang taktis, Milas akan menjadi aset penting dalam membangun keseimbangan permainan Persebaya. Pihak manajemen menyebut perekrutan Milas adalah bagian dari upaya membentuk tim yang lebih kompetitif. Pelatih pun menyatakan bahwa karakter Milas sesuai dengan filosofi permainan yang ingin dikembangkan, yaitu solid di pertahanan, cepat dalam transisi, dan efisien dalam menyerang. Kehadiran Milas Rajkovic juga mendapat sambutan hangat dari para pendukung Persebaya. Banyak yang berharap ia bisa menjadi motor permainan di lini tengah, sekaligus membawa Persebaya kembali bersaing di papan atas klasemen Liga Pertama. Halo bonek dan pecinta sepak bola Indonesia. Kali ini datang kabar mengejutkan dari bursa transfer Liga 1 Indonesia. Sosok pemain keturunan Indonesia yang selama ini dinanti-nanti kehadirannya di sepak bola tanah air, kini dirumorkan akan bergabung dengan salah satu klub besar, Persebaya Surabaya. Iya, dia adalah Neson Chuon, pemain berusia 22 tahun yang saat ini terikat kontrak dengan Swansea City, klub asal Inggris. Neson dikenal sebagai bek kiri modern yang punya kemampuan bertahan solid, sekaligus andal dalam membantu serangan. Karirnya di Eropa cukup menjanjikan, dan ia bahkan sempat dipinjamkan ke klub Belanda, Heerenveen, untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Nama Neson mulai dikenal luas di Indonesia ketika ia menjalani proses naturalisasi. Pada tahun ke-2023 ia masuk dalam proyek Timnas Indonesia jangka panjang bersama Shin Tae-yong. Namun hingga kini, Neson belum sempat melakukan debut resmi bersama Garuda karena berbagai alasan, termasuk cedera dan persaingan di klub. Dan kini, rumor panas mulai beredar. Neson disebut-sebut akan merapat ke Persebaya Surabaya. Informasi ini tentu langsung menyedot perhatian publik. Pasalnya, jika benar terjadi, ini akan menjadi transfer besar yang cukup langka di Liga Pertama. Kehadiran Neson akan membuat lini belakang bajul ijo makin kuat, dan tentu menambah warna internasional di tubuh Persebaya. Beberapa sumber menyebut bahwa Persebaya sedang melakukan pendekatan serius, meski belum ada konfirmasi resmi dari manajemen klub. Sinyal-sinyal itu sudah cukup untuk membuat para bonak berspekulasi. Apakah Neson memang akan pulang ke tanah kelahirannya dan membela klub kebanggaan kota pahlawan? Kalau benar-benar terjadi, ini bukan cuma transfer biasa. Ini adalah simbol bahwa Liga 1 mulai dilirik oleh pemain keturunan yang sebelumnya berkiprah di Eropa. Dan bagi Persebaya sendiri, mendatangkan Neson bukan hanya tentang kekuatan tim, tapi juga membangun masa depan yang lebih cerah dengan pemain-pemain muda berkualitas. JT
Apakah Neisen Chuan akan mengenakan seragam hijau khas Persebaya di musim depan? Atau ini hanya rumor yang tak akan pernah jadi kenyataan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurut kamu, Neisen cocok main di Liga 1 dan bisa bersinar bersama Bajul Ejo?